Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Budi Warman 1. Saya Gita Desyana Nurrahma dari kelas 11 Multimedia. Oke, sekarang saya ingin ngobrol-ngobrol nih dengan narasumber kita. Sebelum kita ngobrol, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya ke media sosial kamu. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Seperti yang saya bilang tadi, saya ingin ngobrol-ngobrol nih dengan narasumber kita, yaitu Pak Hamam Huwaidi. Oke, kita ngobrol di sini ya Pak. Ya. Ngobrol santai-santai aja, jangan formal karena kalau formal takut tegang. Jadi yang tegang saya apa kamu nih? Saya ditegang apa kamu? Gimana kabarnya Pak hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke, saya mau nanya nih Pak. Ya. Mungkin saya mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang bingung mau masuk SMK, tapi belum tahu nih mau masuk jurusan apa. Kali aja setelah melihat video ini, teman-teman jadi tahu mau masuk jurusan apa. Oke, di SMK Budi Warman 1 ini ada jurusan apa aja sih Pak? Nah, gini, di SMK Budi Warman 1 itu kita ada 4 jurusan. Yang pertama multimedia, yang kedua teknik komputer dan jaringan, yang ketiga akuntansi dan keuangan lembaga, yang keempat ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Jadi ada 4 jurusan. Nah, itu gitu. Kayak yang tadi Bapak bilang, kan ada multimedia, Ya. AKL, OTKP, sama TKJ ya. Bisa dijelasin masing-masing jurusannya itu seperti apa? Oke, jadi yang pertama misal jurusan multimedia. Multimedia ngapain sih? Multimedia itu lebih ke ranah anak-anak siswa itu belajar yang namanya desain grafis terkait desain sosial media, desain brosur, desain percetakan, desain banner, desain iklan, itu terkait desain. Terus lalu belajar yang namanya fotografi, bagaimana mengoperasikan kamera, terus belajar tools-tools yang ada di kamera, lalu angle-angle apa yang ada di kamera. Terus yang ketiga ada yang namanya videografi. Jadi bagaimana pengambilan video itu dilihat bagus dan nanti hasilnya akan diedit untuk menjadi hasil renderan yang terbaik. Itu video. Terus belajar juga yang namanya animasi. Animasi 2D dan 3D. Nah, itu animasi, lalu belajar membuat website itu di jurusan multimedia. Jadi multimedia ini lebih ke ranah digitalisasi sebuah unit usaha. Jadi misalkan ada orang yang punya usaha terus ingin produknya itu dijual di online. Otomatis kan perlu yang namanya foto produk, perlu yang namanya nanti sosial medianya diurusin, didesain, terus perlu yang namanya ada video marketing. Itu jurusan multimedia belajar itu. Jadi sebenarnya kebutuhan pasar akan peluang kerja atau peluang bisnis di jurusan multimedia itu banyak. Tinggal bagaimana siswanya mampu belajar untuk menjadi profesional di bidang itu. Memang waktu 3 tahun itu nggak sebentar. Jadi siswa harus bisa menjadikan skill dia ketika 3 tahun sekolah di SMK Budi Warman 1 itu menjadi skill yang memang dibutuhkan di masyarakat luar, di industri. Terus intinya banyak dibutuhkan lah itu jurusan multimedia. Lalu yang kedua ada TKJ, teknik komputer dan jaringan. TKJ ini lebih mempelajari ke ranah jaringan komputer. Misalkan belajar yang namanya mikrotik, terus belajar yang namanya masang kabel internet, masang jaringan LAN, MAN, WAN. Kalau orang mau bikin lab atau bikin warnet dulu, itu bisa, anak TKJ bisa. Atau ngurusin jaringan-jaringan di kantor terkait printernya harus terhubung ke banyak komputer, terus komputer itu saling terkoneksi, bisa di jurusan TKJ. Terus juga belajar yang namanya programming. Jadi anak-anak TKJ belajar programming untuk bagaimana sih membuat aplikasi menggunakan bahasa-bahasa pemrograman. Nah, itu di jurusan TKJ. TKJ juga belajar yang namanya ngerakit, benerin komputer, benerin laptop,
itu install ulang laptop, itu di jurusan TKJ. Lalu yang ketiga ada jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi akuntansi ini belajar yang namanya administrasi pajak, ekonomi bisnis, terus juga perhitungan laba rugi terkait usaha. Jadi sebenarnya akuntansi juga peluangnya banyak ketika kita membantu sebuah usaha juga. Karena usaha yang baik itu tergantung bagaimana keuangannya. Kalau keuangannya baik berarti usahanya bagus gitu. Jadi akuntansi itu sangat penting ketika kita membuat sebuah bisnis. Jadi sebenarnya solusi dari SMK adalah membantu banyak pelaku-pelaku bisnis gitu. Jadi di pasar dibutuhkan akuntansi terkait pajak juga. Pajak juga di akuntansi itu kita belajar bagaimana sih unit usaha dia berapa hitung-hitungan membayar pajaknya gitu. Nah, jadi di akuntansi itu belajar bagaimana menghitung uang yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak. Itu di jurusan akuntansi. Lalu di jurusan OTKP terkait belajar yang pertama yang namanya ngetik komputer, bagaimana mengetik dengan cepat, terus belajar yang namanya korespondensi, terus belajar yang namanya kearsipan, arsip, karena kan arsip itu penting ketika berganti periode, arsip itu harus rapi. Terus juga di OTKP belajar memanajemen pimpinan, manajemen leader. Nah, jadi itu ibaratnya seperti sekretaris lah. Itu di jurusan OTKP. Lalu belajar bagaimana bisa komunikasi dengan baik, komunikasi lancar, membuat presentasi yang baik, membuat penawaran yang baik, menjadi customer service, menjadi resepsionis, itu dipelajari di jurusan OTKP. Jadi di OTKP itu mayoritas pasti rata-rata perempuan. Sama di AKL juga itu mayoritas rata-rata perempuan. Nah, jadi itu 4 jurusan yang ada di SMK Budi Warman 1. Nah, gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kegiatan apa aja sih yang mengasah kreativitas siswa? Nah, jadi kalau di SMK Budi Warman 1 ada yang namanya ekstrakurikuler yang memang akan membantu kegiatan tambahan untuk mengasah skill anak-anak. Misal dari sisi olahraga, ya olahraga ada banyak hal, ada basket, ada futsal, ada karate, ada taekwondo, ada silat. Nah, itu di sisi olahraga. Terus di sisi seni, ada tari, ada tarian, band, ya? Terus juga ada band juga. Nah, terus dari sisi melatih anak-anak untuk belajar wirausaha, itu ada dari sisi wirausahanya. Jadi ke depan memang SMK Budi Warman 1 akan mengedepankan bagaimana anak didiknya itu untuk belajar bagaimana membuat suatu usaha. Karena 4 jurusan ini sebenarnya sinkron dari sisi misalkan OTKP dan AKL mempunyai produk, dibantulah dengan multimedianya, dibantulah dengan TKJ-nya, atau dari sisi mereka punya produk, TKP bisa komunikasi nih. Ya udah, anak-anak OTKP belajar mempromosikan produk yang dia jual. Nah, terus akuntansi, dia punya produk, ya dia bisa ngitung sendiri tuh keuntungan bisnis dia berapa, terus kira-kira laba rugi mereka berapa. Itu sebenarnya di akuntansi dipelajari itu. Memang di jurusan SMK itu sebenarnya sinkron, tinggal bagaimana usahanya memang berjalan. Misalkan anak-anak belajar berusaha mulai dari dagang yang memang makanan-makanan yang memang nantinya dibutuhkan di masyarakat. Itu terkait wirausaha. Ada juga terkait dari sisi organisasi, misal bisa gabung dengan OSIS. Nanti OSIS yang merencanakan agenda kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, ya terkait itu lomba, terkait itu seminar, terkait itu ada penambahan wawasan, itu pasti ada di OSIS. Terus belajar memanajemen orang, belajar menjadi leader, itu ada di OSIS. Nah, mungkin itu kegiatan yang memang banyak dilakukan setelah pembelajaran yang ada di kelas. Gitu. Oke, lanjut nih. SMK itu kan identik sama yang namanya kalau misalnya lulus tuh langsung cari cuan gitu ya. Cari kerja dan sebagainya. Nah, biasanya kalau di jurusan
ini kayak jurusan tadi multimedia, TKJ, OTKP, terus juga AKL. Nah, mereka itu nanti bisa kerja di bagian apa? Nah, kalau dari sisi multimedia, ketika lulus, jika dia bekerja, ya dia bisa jadi sosial media spesialis, dia bisa jadi desainer, dia bisa jadi agensi periklanan, bekerja di agensi periklanan, itu jurusan multimedia. Terus jurusan TKJ dia bisa jadi technical support di suatu perusahaan yang memang banyak menggunakan komputer, terus menjadi teknisi komputer, terus juga menjadi administrasi jaringan, misal dia mengurus jaringan-jaringan di sebuah perusahaan, terus terkait dia bisa bekerja di suatu usaha yang memang fokusnya pada penjualan komputer atau proyek-proyek komputer, itu bisa di jurusan TKJ. Terus kalau di jurusan OTKP dia bisa bekerja di bidang yang pertama, dia bisa menjadi sekretaris sebuah perusahaan, karena sebenarnya setiap perusahaan butuh yang namanya, ketika dia ada tender, ada proyek, butuh yang namanya presentasi, butuh yang namanya penawaran. Nah, di jurusan OTKP itu belajar itu, bagaimana mereka membuat suatu presentasi untuk nantinya akan disampaikan kepada calon klien atau calon vendor atau calon konsumen. Terus juga dia belajar yang namanya surat menyurat. Berarti kan sebuah perusahaan itu butuh yang namanya, ketika berhubungan baik dengan perusahaan lain, itu butuh yang namanya surat yang legal dibuat terkait kerjasama, terkait itu kan harus konsep harus dibuat yang memang harus rapi. Nah, di OTKP belajar itu terkait pengetikan, itu di OTKP belajar itu dan hasil lulusannya akan seperti itu. Lalu di jurusan AKL, akuntansi, sebenarnya banyak yang bisa dia lakukan ketika memang bekerja di jurusan akuntansi. Dia bisa menjadi akuntan publik, dia bisa juga membantu atau di sebuah perusahaan yang memang besar atau menengah yang butuh laporan keuangan, karena memang setiap usaha itu butuh laporan keuangan yang baik dan bersih. Nah, makanya akuntansi sangat diperlukan di situ. Ya, bukti bahwa usaha itu maju adalah dari sisi laporan keuangan. Laporan keuangan minus atau plus, atau untung atau rugi. Nah, terus juga dari sisi penjualan bagus atau jelek, itu ketahuan semuanya di laporan keuangan. Nah, itulah prospek kerja yang memang akan dihasilkan di sisi jurusan masing-masing. Ya. Gitu. Okay. Nah, kemungkinan kan anak-anak SMK nih, atau malah teman-teman kalau habis lulus nih, mereka mau lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi, kayak ke universitas gitu. Nah, mereka mau masuk jurusan apa dan ke universitas mana untuk di SMK Budi Warman 1 ini? Nah, jadi kalau di SMK sebenarnya general. Dia bisa bekerja, dia bisa wirausaha, dia bisa kuliah. Kuliah itu ketika dia belajar di SMK, justru ketika kuliah dia akan mendapatkan ilmu yang memang sudah dia pelajari. Misal dia masuk jurusan di kafe, multimedia udah belajar di situ. Multimedia udah belajar desain, udah belajar terkait foto, video, udah belajar di situ. Terus jurusan akuntansi, kuliah lagi misalnya akuntansi, itu udah belajar juga akuntansi basically di SMK. Di kuliah mungkin mengulang dan mungkin ada tambahan-tambahan sedikit. Lalu di jurusan OTKP lebih ke ranah jurusan public relation yang memang lebih mendalami terkait komunikasi. Terkait universitas atau institut atau politeknik atau sekolah tinggi, itu pilihan masing-masing dari siswanya. Oh, siswanya ada rencana atau biaya lagi untuk kuliah, ya silahkan kuliah. Kalaupun bekerja, insya Allah pulangnya banyak. Kalaupun berbisnis, justru pulang lebih banyak lagi di bisnis. Karena memang peluang usaha di era digital sekarang itu terbuka lebar. Karena orang nggak modal pun dia bisa jualan sekarang. Modalnya hanya skill, keterampilan. Dia bisa gambar, dia bisa desain, foto, dia jual, dia upload, ada yang beli, dia kirim. Nah, itu di era sekarang tuh gampangnya di situ. Jadi memang peluangnya di situ kalau misalkan dia kuliah. Baik. Nah,
Jadi itu teman-teman jurusan-jurusan yang ada di SMK Budi Warman 1 terkait mengenai jurusannya, prospek kerjanya, terus juga peluang usahanya, semua udah dibahas sama Pak Hamam. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Hamam. Ya, sama-sama udah Dita. bisa ngobrol-ngobrol di sini, sharing-sharing di sini. Terima Ya. kasih. SMK Budi Warman 1, sekolahnya anak kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.